tangan yang lebih bagi Yesus Tuhan. Amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu sebelum duduk, yuk mari berikan senyum yang termanis, yang terbaik di samping kiri kanan. Sebab sukacita Tuhan telah turunkan bagi kita malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari pengurus. Saya persilahkan. Video juga boleh.
Haleluya, puji Tuhan, semua diberkati, amin. Kita memberikan persembahan kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Atas malam hari ini kami sudah mengucapkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami juga agar kami akan memberi Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi Tuhan dan kepatuhan di hadapan Tuhan. Biarlah kasih menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bawa Tuhan ucap syukur. Apa kekuatan kami itu? Terima kasih. mengandalkan Tuhan, kami tidak akan goyah untuk selama-lamanya, karena kami punya kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak digoncangkan oleh dunia. Maka di Bapa ajar setiap kami meyakini apa yang kami lantunkan pada sore ini. Bapa di surga, kami butuh firman-Mu dan terus membangun kami, mengingatkan kami,
hibur kami, memberikan kami jalan keluar. Maka itu kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, supaya firman Tuhan memberikan kami, yaitu Tuhan, pengertian, memberikan kami semakin mencintai Tuhan. Bapa, urapi akan setiap kami, cengkeram dalam kasih-Mu, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu Bapa, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama ini kan Imlek, masih boleh mengucapkan Kyong Ki Pacar, ya. Jadi kalau ada salah-salah saya mohon minta angpau. Bukan minta maaf, tapi minta angpau. Bapak Ibu Saudara, Imlek ini sudah tidak lagi kaku. Seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia aja, para istri menteri bukan Cina, bukan orang Cina, merayakan mereka. Baju merah disponsori sama Titik Soeharto, Rani. Apa cuma itu? No. Wakawuri, bekas-bekasnya Angkatan Darat, salah satu saya kenal itu dari istrinya Kiki Senarkri, dulu bintang 4 jenderal itu, istrinya pergi ke Israel sama saya, mengadakan Imlek. Mereka juga semua rame. Lalu bagaimana? Apa cuma dunia, termasuk di Amerika. Bapak Ibu, memang China itu disebut naga yang bangkit, ya. Maka itu Alkitab di dalam Wahyu, naga yang bangkit, bahaya itu kalau naga bangkit, Bapak Ibu. Nah, Anda tahu bahwa Imlek ini bukan satu kepercayaan agama. Imlek ini mengingat yaitu masa yang disebut musim semi. Jadi Anda jangan keliru, tapi tidak boleh ritual. Walaupun ritualnya itu mirip-mirip tradisi Yahudi sebetulnya. Anda lihat, kalau yang benar itu Hio itu cuma 3 harusnya, harus cuma 3. Makanan semua 3, sam-sam, apalagi ya, sam itu kan 3, semua 3. Bapak Ibu, itu dari tradisi Yahudi. Angka 3 itu angka penebusan, Geol dalam bahasa Yahudi, artinya penebusan, Bapak Ibu. Tapi orang-orang, kenapa orang Cina kok salah ya? Mungkin dari turun-temurun ngajarnya salah. Anda lihat modelnya kelenteng dengan bait Allah itu hampir sama. Halaman di depan, di tengah ruang kudus, mulai tempat ada dupa, di depannya ada bakaran, bakar kertas di sana. Ada perhatian ya? Masuk ke dalam ada bapom, apa namanya? Kue bulan ada di situ. Di sini minyak, lampu nyala di sini. Di belakang disebut biasanya Tiankung atau Dikong, itu tempat ruangan suci. Anda perhatikan, saya pelajari itu semua kenapa? Karena tradisi ini dari sono diajarkan turun-temurun salah. Termasuk kita sekarang udah nggak peka kan, kita nggak tahu kan. Anda tutup tahun kemarin buang duit berapa? Anda buang duit untuk beli petasan berapa? Tidak sadar loh orang, satu petasan bisa jutaan, yang sampai 10. Waduh, itu jutaan Bapak Ibu. Loh, Bapak kok menjelaskan supaya Anda tahu. Tutup tahun, kenapa kok ada petasan? Dulu bukan petasan. Dulu tentara Romawi maupun orang-orang Cina, Bapak Ibu. Kalau tutup tahun, dia punya tradisi setan atau yang sial tahun kemarin supaya nggak ngikut, lalu dikasih ledakan, dikasih bunyi-bunyian supaya nggak ngikut memasuki tahun yang baru. Pas jam 12 malam, karena perpindahan tahun. Tradisi itu turun-temurun nggak dimengerti. Maka saya menyatakan gereja boleh doa, tapi nggak perlu bakar petasan, karena itu tradisi salah. Kita sudah percaya Natal itu Yesus menyertai kita memasuki tahun baru bersama dengan Yesus Sang Immanuel yang raja di atas segala raja. Ngapain buang duit? Banyak orang Kristen pun buang duit jutaan untuk itu nggak sayang, tapi untuk Natalan banyak banget. Ngapain jutaan buat itu? Buat bakar kertas, meledak uang jutaan. Tapi coba untuk bantuan gereja untuk Natalan itu apa? Nah, lebih pelik. Kenapa? Karena yang benar itu biasanya Bapak Ibu, iblis jangan. Kalau yang salah terus malah dia lebih gede, bisa lebih gede, bukan punya lu, ini Cina, bangga. Saya tutup tahun ada di Puncak kemarin, ada satu keluarga besar, itu setiap tutup tahun saya harus hadir. Kenapa? Itu ulang tahunnya si pokoknya yang paling tua, yang paling di bawah, yang paling kaya, Bapak Ibu. Itu ulang tahun dia. Selalu minta saya, udah berapa? 6 tahun ya.
ulang tahun saya pimpin terus, sampai saya pikir, wah ini khotbah apa ini, orang terus yang orang ini terus ulang tahunnya gimana? Lah Bapak Ibu, itu bawa petasan 5 dus ini. Hebat saya. Gak apa-apa Pak, suka cerita. Lu tahu cerita? Gak tahu. Nah, saudara juga mungkin gak tahu. Selama itu kenapa rame-rame? Dulu setelah berkembangnya, belum ada agama Kristen berkembang begini, orang-orang ada yang pakai kelenongan dan ruang keliling kampung supaya setan nggak ikut. Bapak Ibu, lebih modern lagi, mulai kapal bunyi tembakan tentara. Bapak Ibu, itu perkembangan yang tanpa disadari, termasuk kelenteng. Kenapa Bapak kok percaya itu dari bait Allah? 3 orang Majus menurut tafsir. Yang pertama Beltasar, itu kemungkinan dari Persia. Terus dikatakan Kaspar, kemungkinan itu orang Arab karena bawa kambingnya. Yang satu namanya Melchior, bawa emas. Itu dari mana? Melchior dalam bahasa Mandarinnya Mingse'e. Ada yang bisa ngerti Mandarin dikit? Ini cetak Mingse'e. Cetak. Taunya ini banpi lautnya begitu. Biar saya hitam gini ngerti Bapak Ibu. Anda lihat cucing di tempat sembayangan orang-orang yang bukan Kristen, ada cucing, ada berapa cucingnya? 3. Kenapa angka 3? Ini terpengaruh dari situ Bapak Ibu, tapi tanpa sadar karena diajarkan salah. Maka itu Anda kekristenan ngajari yang benar, jangan sampai salah. Anak cucu pun nggak ngerti pai. Tadi saya masuk pai gimana pai? Ada kan nggak ngerti? Pai itu ada 3 juga. Kalau seumur di sini, kalau sama lebih tua Anda harus di sini. Kalau ke sini itu untuk dewa dan orang mati. Makanya kalau Yonghi berarti mati semua. Ya orang Cina di sini nggak ngerti ikut aja. Yonghi. Emang gue setan begini. Kalau saya lebih tua dia harus di hidung. Kalau sesama mudanya di dada. Betul Bapak, ini aja beda, ada yang begini, ada yang begini. Ngerti enggak? Nggak ngerti kan? Ini biasanya tentara atau orang tukang pedang, main pedang. Kalau begini, ini biasanya kangpi. Tahu kangpi nggak? Pulpen, penulis sastrawan. Jadi ada beda. Kenapa di Indonesia kok perempuannya begini? Kok ada begini? Di sana nggak ada begini. Kenapa begini? Karena megang sapu tangan mau pai nggak bisa jadi gini. Karena betul. Periksa kalau saya bohong. Berarti saya bohongin Anda marahin saya. Gampar boleh. Saya belajar Bapak, semua apa yang saya pelajari. Karena saya ini gado-gado. Kakekku Cina daratan, nenekku Madura, lahir bapakku, mamaku Dayak dan Jawa, lahirlah saya. Anda tinggal pilih mau apa? Mau Cina main kungfu, mau Madura ngambil celurit saya. Mau Jawa, nggih, cuman begini. Mau Dayak, mandal. Bapak Ibu, ini darah di sini. Istri saya Ciasun, Cina dan Sunda. Saya waktu sulit hidup saya sulit. Saya nggak bingung karena istri saya pinter, daun apa saja bisa diolah. Cuma daun telinga dan daun jendela. Bapak Ibu, tahun ini banyak orang takut Pak ular kayu. Kristen nggak perlu bingung dengan itu. Anda dengar, tahun ini seorang pendeta, saya nggak mau sebut namanya, mantan dukun, bahaya nanti ini. Bakal terjadi, memang ada banyak memperhitungkan ini bakal terjadi megatrust besar, ya kan? Ngapain kita iman yang tidak benar? Berapa kali BMKG itu salah? Contohnya, saya mau berangkat Israel, Pak nanti malam, Pak ini ribut besar Pak, bahaya naik pesawat. Lu percaya dia? Apa percaya kita? Orang berjalan dengan Tuhan tidak akan digoyangkan apapun terjadi. Sudah mau berangkat ini di airport pada bisa doa. Setelah doa tenang naik. Tidak ada apa-apa sampai Dubai sampai mana angin ributnya. Saya bilang itu prediksi itu cuma dilihat kalau ada awan ke sini. Tuhan bisa belokkan awan mau ke sini belok. Kita aja bisa belokkan loh. Anda bisa belokkan nggak? Jujur tadi saya mau berangkat hujan lebat. Saya bilang istri saya, wah ini nanti nggak akan datang nih. Tuhan singkirkan hujan Tuhan, buang ke tempat yang membutuhkan. Contohnya mungkin di padang gurun, mungkin di Arab, mungkin di mana bapak-bapak? Tuhan. Makanya Arab sekarang banjir. Orang buang sama terus. Loh, terus berhenti. Saya ditanya Pak, dan iya hujan. Jadi saya keluar tol tadi, udah kering, udah nggak hujan. Ya ada sedikit air lah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar memasuki tahun ini. Anda jangan bingung. Pak, tahun ular kayu itu katanya
Jong sama ini, Jong sama ini. Sio saya ini kebetulan ini loh Pak. Ya, kadang-kadang itu kan, sio apa? Sio anjing. Sio anjing jongnya dengan sio anjing jongnya dengan kucing. Salah dah. Sio anjing itu jongnya sama siomay. Kalau ada siomay lalu ada yang sok rohani, saya sio Yesus. Jangan ikut-ikutan. Apa Yesus seperti binatang? Adakah sio itu ada orang? Ada nggak? Sio itu 12 itu apa aja? Binatang semua. Kalau Yesus dimajukan sana, saya bilang ini bego. Pendeta lu ngomong, ya pendeta itu nggak mengerti, dipengaruhi. Bukan, Anda banyak karakter Anda dipengaruhi ular. Ular itu begini bu, yang diambil sio ular itu karakternya ular. Masa Anda, iya saya kan karakter Yesus. No, Anda dan saya itu anak-anaknya Yesus. Anda dan saya itu anak-anak Tuhan, bukan sio. Jangan bilang sio Yesus, kayaknya rohani. Itu rohana Bapak Ibu ya. Jujur loh, saya tahu pendeta ini marah sama saya. Saya tegur, Pak, lu ngajarin salah loh Pak. Anda nggak sekolah teologi ya. Anda nyampaikan itu nggak benar. Bukan berarti saya sekolah teologi sok pinter. Teologi tanpa pengalaman itu sekedar konsep. Tuhan itu cuma sekedar konsep, dipelajari doang. Tapi pengalaman tanpa teologi sesat. Karena pengalaman Anda dan saya pasti berbeda. Anda ketemu Tuhan karena apa? Karena mungkin kena penyakit. Bapak yang di sini ketemu Tuhan apa? Karena dapat rezeki. Beda-beda. Kalau itu pengalaman dijadikan doktrin, bubar Bapak Ibu. Jadi pengalaman tidak dijadikan doktrin, itu perlu teologi ya. Oke, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu tahun ini apa Pak? Biarlah kita menatap ke depan dengan pandangan iman. Amin. Bangsa Israel 400 tahun dijajah segalanya dari budak. Tuhan bilang, bawa keluar. Musa pemimpin. 40 tahun berjalan di padang gurun, sudah melihat tanda-tanda luar biasa sampai melewati laut Kolsom, melihat air, tidak ada air pahit jadi manis, ya, mana dan lain sebagainya. Anda lihat burung itu kenapa sampai burung puyuh begitu banyak di sana? Saya pernah sekali Bapak Ibu pas perpindahan musim, saya pas di Sinai, kok banyak burung? Saya datangnya saya pegang ini nggak bisa lari karena dia kecapean dari Eropa terbang. Coba Tuhan bisa kirim begitu. Itu begitu banyak orang tinggal potong karena dia minta daging kan. Ya, ada tahu nggak ayatnya? Coba dibaca dulu ayatnya. Ayo. Bilangan 11 ayat yang keempat, Bapak Ibu. Sampai ayat yang ke-6 sebetulnya. Kita baca. Yang punya HP suci atau layar suci bisa dibuka, bisa dilihat. Ayo. Bilangan 11 ayat yang keempat. Bapak Ibu buka. Yang punya kitab suci, kita lihat ayat yang keempat. Mungkin kitabnya berbeda dengan saya. Ya, coba dibaca bersama-sama. Ayat yang keempat, mungkin sampai ayat yang ke-5 aja, ya. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang. Coba sekali lagi. Orang-orang. Terus. Ayat 5. Sebenarnya bisa baca di rumah. Ketika mereka dalam perjalanan Bapak Ibu dikeluarkan dari perbudakan, disuruh minta emas. Orang di sana takut daripada anak gua mati lagi. Ini Mas, pergi cepat pergi. Setiap orang bawa emasnya segitu. Mungkin bisa 1 on 2 on setiap orang. Banyak bawa emas. Tapi sampai di padang gurun, nggak ada warung, ya, nggak ada apa namanya bubur tangki, nggak ada juga. Bawa emas, bawa duit, nggak ada guna. Ini gambaran Bapak Ibu, Anda boleh punya uang banyak. Kalau situasi zaman secupak gandum sedinar dan akar, tidak ada padi, tidak ada apa-apa. Dunia perang, tidak ada yang panen. Lalu apa yang Anda makan? Duit? Bukan berarti Anda tidak boleh cari duit ya. Anda harus berpikir duit itu penting, tapi duit bukan raja Anda. Duit itu alat Anda. Coba Anda lihat kasus Los Angeles kemarin. Bapak Ibu, itu triliun loh, rumah itu triliun, bukan cuma jutaan, triliun. Ya, Paris Hilton berapa? Yang paling luar biasa Mel Gibson. Dia bilang nggak ada apa-apa. Ini semua dari Tuhan. Tuhan izinkan, dan film yang akan saya buat akan merupakan satu peringatan. Karena dia sadar dia Kristennya benar, yang lainnya Kristen nggak benar. Maka itu saya bersyukur dengan adanya Donald Trump mengumumkan ini, terjadilah gerakan di sana luar biasa. Dia waktu dilantik itu kornya pakai lagu rohani semua. Dulu mana ada presiden yang begitu? Jujur Bapak Ibu, saya diundang ke Amerika berapa kali, saya selalu nggak mau.
Katanya berat. Roh saya itu nggak mau jalan. Bukan nggak ada. Beberapa di Philadelphia, di Boston, ada beberapa teman, Pak datang Pak sini Pak, nanti ikatnya diganti. Bisa saya berangkat, tapi saya bilang, no, ngurus visa gampang, kita punya link, Bapak Ibu. Tapi kenapa nggak pergi? Tapi saya pergi ke tempat-tempat yang kecil yang lain, saya berangkat, Bapak Ibu. Karena ada sesuatu yang nggak masuk dalam benak kita, ya. Nah, kembali lagi. Jadi dalam kelompok ini ada seorang namanya bangsa apa tadi? Bajingan. Anda kalau disebut bajingan senang. Mau bajingan dong gitu. Wah, hantam nanti ya. Mau bajingan kurang ajar. Pasti begitu kan? Gak suka. Kenapa Tuhan sebut bangsa bajingan? Jangan sampai kita disebut bangsa bajingan. Kenapa? Dia ke gereja, Bapak Ibu hanya cari berkat. Hati-hati loh. Pendeta aja sekarang bahaya Bapak Ibu. Ada pendeta AI, ada pendeta urapan Roh Kudus. Anda habis jadi pengkhotbah, dalam HP Anda cari AI, buka AI. Temanya khotbah apa? Anda cari, ada ratusan keluar tema. Tapi Anda nggak bisa dari Roh Kudus, nggak bisa ngomong lancar. Jadi pakai PowerPoint. Satu. Bapak Ibu Saudara, nonton lagi. Bapak Ibu Saudara, karena bukan dari Roh Kudus, dari PowerPoint harus dihafalin. Kalau nggak dihafalin, Anda susah. Bapak Ibu, kalau dari Roh Kudus bisa berkembang kemana-mana sesuai dengan topik. Itu bedanya. Nah sekarang ini banyak anak-anak muda yang saya bilang itu dari AI. Masa sih? Lu buka ya? Temanya dia awalnya, iya pak, ya. Bukan menyepelekan. Orang sekarang begini, jadi pendeta ya Allah, cuap-cuap dapat amplop. Apalagi kalau jemaatnya demen dikasih perpuluhan, perpuluhan, ya kan? Loh, apa salah perpuluhan? Tidak, perpuluhan harus dibayar. Tapi kalau Anda kasih saya pasti nggak terima. Karena saya bukan Kohanaim. Anda tahu Kohanaim itu gembala. Saya cuma rabai. Rabai tidak boleh terima perpuluhan. Kalau ada yang terima, berarti salah dengan Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan orang nggak butuh duit. Saya butuh duit pelayanan dari Pulau Sabu kemarin, duit berapa habis? Anda lihat, dari sini Kupang, dari Kupang naik terbang kecil, pesawat kecil 1 jam. Pulaunya kecil dekat Darwin sana. Pulau Sabu, masih ikut NTT. Ada orang Sabu di sini? Nggak ada. Suka sabu-sabu? Saya sabu tiap pagi, sarapan bubur maksud saya, Om ya. Nah, saya butuh uang, tapi ada sekali waktu ibu-ibu datang kasih saya, ini apa Bu? Perpuluhan saya Pak. Oh enggak Bu, saya nggak terima. Bapak, ini besar, saya mau kasih Bapak, saya nggak mau kasih gereja saya. Dia nggak ngomong kalau Tuhan suruh, nggak perlu bilang perpuluhan dong, bilang aja mengucapkan syukur. Saya bilang kembalikan ke gereja kamu yang punya hak. Jadi perpuluhan itu ada dua Bapak, perpuluhan Kohanaim dan disebut Maaser Kohanaim dan Maaser Ani. Dalam bahasa Ibrani Anda cari nanti di kamusnya. Ani itu orang miskin. Jadi perpuluhan itu orang miskin. Dalam kitab Keluaran, pada bulan yang ketiga, sisihkan perpuluhanmu, berikan kepada orang-orang miskin. Nah kalau di gereja kita nggak kenal orang miskin, yang tahu cuma gembala, ya kasih gembala, sama-sama lagi. Ya, kembali ini timpang sedikit keluar dari perpuluhan. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel setelah jalan sampai di perbatasan, kumpulin orang. Setiap suku satu. Ada berapa suku? 12. Satu suku 12 orang. Ngintip, lihat di sana. Bagaimana? Katanya indah. Bapak Ibu, masuk mereka dalam berapa hari, balik lagi. Waduh, itu anggur, tandan anggur Bapak Ibu kayak tandannya pisang. Sampai ke bawah, gede-gede. Masuk akal. Kenapa? Zaman dulu orang enak itu 3 meter lebih. Sedangkan orang Israel kecil-kecil kayak kita, Bapak Ibu, ya, wah hebat luar biasa, tapi kita kayak belalang. Ya, setelah masuk semua, yang 10 bicara negatif, yang 2 itu pasal 13 tadi lihat ya, pasal 13 ada lihat. Yang 2 Yosua dan Kaleb, yang 10 bilang jangan masuk, kita nggak akan ditelan habis. Anggur yang dipikul itu menjadi simbol turis Israel sampai hari ini. Kalau Anda pernah ke Israel, turis Israel simbolnya orang mikul anggur. Nah kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, ketika orang itu menjadi panik di dalam satu komunitas begini, 12 orang rapat, saya tanya, 10 bilang no, yang 2 bilang terus. Anda dengar yang mana? Kehidupan kita itu begitu, ada 10 orang lari sana semua, Bapak Ibu. Betul nggak? Nggak mungkin ikut yang 2. Makanya anak sekolah minggu ada di dalam dunia ada 2 jalan, terus mana kau pilih yang lebar api. Senang
suka ngerokok. Ada api. Tuh, Anda kalau suka ngerokok nggak bisa masuk surga. Surga nggak ada api. Begitu masuk surga, malaikat, saya mau merokok, turun kamu ke neraka. Pasti begitu, karena di sana ada api. Lo bener Bapak Ibu, lo Bapak ngarang. Saya perokok berat Bapak Ibu, 1 hari itu 5 paksi Samsu. Saya berarti saya injak dengan ini dalam nama Yesus. Buang, baru setahun kemudian saya baru sekolah teologi. Karena apa? Saya waktu praktek di salah satu gereja, belum sekolah teologi, ditaruh di satu gereja. Saya masih ngerokok, rokoknya sih sembunyi-sembunyi, karena nggak ada yang rokok. Taruh di dekatnya WC di atas. Maaf ya kalau duduk termenung membuat gunung itu butuh rokok. Cemplung. Bapak Ibu jujur, tapi Tuhan bisa lepas. Ya, oke, kembali lagi ke konteks. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel ini mau merajam sini. Yosua, coba lihat sekarang di dalam Bilangan 14 ayat 6, kita lihat ini ayat 6, kita baca ayatnya. Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 aja. Ayo baca. Ini kurang, ini salah. Pindah 14 ayat yang ke-6. Bilangan 14 ayat yang ke-6. Ayo. Ya. Termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ayat selanjutnya 7. Ya. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Apa? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, dan seterusnya. Bapak Ibu, dalam hal ini kita perlu belajar. Walaupun kita minor, kita kecil, tapi belajar dengan pandangan mata iman. Nasa enayim, Bapak Ibu, kita perlu dengan pandangan mata iman. Yang bagaimana Pak? Dalam pandangan mata iman, Anda percaya Tuhan itu pasti memimpin kita. Itu yang pertama. Dengan pandangan mata iman, Anda percaya ada harapan di sana. Harapan apa? Pasti yang lebih baik. Betul nggak? Anda mau yang lebih baik? Pasti yang lebih baik. Bapak Ibu, saya berikan contoh. Satu perkara, banyak orang itu kalau mengalami masalah lalu dia tidak ada pandangan mata iman. Yusuf itu sudah dapat penglihatan dari Tuhan, dapat mimpi dari 2 kali bulan nyembah dia, ya kan? Terus apa lagi? Dikatakan padi dia sendiri ini semua nyembah dia. Sampai bapaknya marah. Emang bapak suruh nyembah lu? Padahal dia cuma ngomong mimpi gua begini. Apakah enak itu? Enggak. Saudaranya cemburu ya, saudara tirinya. Dia mau dibunuh, tapi Ruben bilang jangan. Dia masih saudara kita, masukin ke sumur aja, sumur kering. Taruh sumur kering. Dia kapan gua bisa menyelamatkan adik gua ini? Walaupun beda ibu, tapi dia bilang saudara dari bapak, gua harus selamatkan. Gak bisa selamatkan. Datang orang Midian, wah dijual supaya mereka senang, kasih. Coba Anda lihat, sampai di sana di dalam keluarga Potifar. Siapa Potifar itu? Kepala Kopassus kalau di sini. Jenderalnya Kopassus paling atas. Dia ditaruh bagian pembersih-bersih rumah. Oke, rumah tangga dia pegang. Semua boleh dalam kuasamu, cuma istrinya enggak. Betul kan? Tapi istrinya udah lihat, gila Yusuf ini ganteng banget. Kalau gua ngeliat itu bahasa rohnya Semorondono. Ada nggak orang Jawa? Semorondono. Gua ngeliat nggak tega gua. Ya, kalau gua berdoa gua kuat, tapi kalau melek nggak kuat. Karena apa? Berdoa nggak lihat Yusuf, begitu melek lihat Yusuf dia nggak kuat lagi. Sampai sekali waktu dia punya akal, bersih-bersih dikunci sama dia. Blah, Yusuf nggak gini, enggak tante, ya, nggak begitu Yusuf. Enggak, dia lari keluar, difitnah dia dan masuk penjara. Di penjara ada orang mimpi, dia, oh ini begini mimpi, kamu bakal begini, yang satu bakal dibunuh, ya kan? Benar, yang satu sudah jadi diangkat di sana, dilupakan. Coba, kehidupan kadang-kadang kehidupan kita itu kadang-kadang seperti itu. Bisa dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan bisa difitnah, bisa dituduh oleh rekan sendiri. Jangan kaget loh sekarang main fitnah-fitnahan. Benar Bapak Ibu, salah satu gereja di Kelapa Gading nggak boleh buka. Gereja lain, yang lain. Wah dibersih, yang bersih siapa? Gereja juga. Saya panggil ini, Tuhan bilang istilahnya kamu harus berusaha. Berusaha bukan ambil jemaat orang, lu salah. Ya,
lu buat gereja sesuai dengan Tuhan mau. Kalau bangun ini sulit, sini urus dengan cara pakai mamon. Gimana? Pakai duit. Ini anak cyber ini coba suruh ngurus semua. Jangan lu yang maju, diurus keluar di sini, dibangun. Coba dalam Jinarko, ini pendeta bilang, lu salah, lu yang ini ada gereja. Kenapa? Tukang bajai ada berderet-deret, 50 enggak mau 50 sini mau enggak, marah dia. Wah, aku boleh enggak ada. Betul enggak? Kadang-kadang kita malu sama tukang bajai. Cuma gara-gara apa? Satu orang pindah ke sana ribut. Karena dia orang kaya. Coba orang miskin, nggak apa-apa Pak, biarin aja mati. Bener, saya ngubur orang miskin banyak Bapak dari gereja-gereja itu. Kenapa? Nggak dikubur. Pendeta nggak mau datang, saya datang. Bagi saya itu pelayanan termulia. Kenapa? Saya nggak punya gereja, saya nggak punya gaji, tapi Tuhan memberkati saya sampai hari ini. Jujur, umur saya baru 47, Bapak Ibu. Negara mana saya nggak kunjungi, cuma Amerika nggak. Coba, dari mana duit? Iya, Bapak Ibu. Setiap saya ngomong Tuhan, saya nggak ngomong jemaat tuh. Bapak Ibu Saudara, saya mau pulau sabu, saya belum ada dana, tolong bantu doa ya. Ini pelan-pelan, siapa tahu, gua umpan lempar udang nyantol ikan gak gurami, kan begitu. Saya enggak, saya kalau mau tujuan ke sana sama istri saya kumul terus. Begitu saya sudah selesai, ada mujizat saya ceritakan. Karena apa? Saya nggak pernah nodong orang berarti. Kalau Anda sebelumnya doa, Pak, saya mau ke sana Pak, tapi dana nggak ada, doain. Ya itu pasti nodong pelan-pelan lah, Bapak ya. Maaf, itu pendeta bukan berdoa tapi doa. Berdoa itu hubungan dengan Tuhan, tapi doa itu singkatan, didorong oleh amplop. Ya, biarkan yang kesinggung silahkan. Kalau ada kesinggung berubah. Karena saya melayani Tuhan berapa puluh tahun, tidak diberkati. Dari nggak punya sampai punya. Jujur, mobil yang saya pakai, orang tiba-tiba ngasih duit nggak tahu, datang ke rumah Natalan, tiba-tiba ngomong selesai ngomong, dia pulang, bu, kreseknya ketinggalan bu, untuk bapak beli mobil. Mobil saya pakai 240 juta. Loh, dari mana? Jemaat nggak ada, Bapak Ibu. Tapi Tuhan tuh ajaib, Bapak Ibu ya. Dengan pandangan mata iman, Anda punya pengharapan. Tuhan, usahaku begini loh. Sekarang ini nanti dikatakan bakalnya ini yang keras-keras, bakalnya susah, ya. Yang ininya bakal bagus. Itu tafsir mereka. Tuhan nggak ada begitu. Kalau Tuhan sudah buka jalan, nggak ada satu yang bisa nutup. Itu pandangan iman. Anda tahu sekarang dengan kemajuan AI, dengan kemajuan yang disebut teknologi semakin canggih, robot, ini terlalu gede ya, ini ya. Jadi robot Bapak Ibu, itu sudah semakin canggih. Kalau Anda cuma ngerti biasa, Anda akan kalah. Semua pakai robot. Rumah sakit Boromeus di Bandung sudah pakai robot, Bapak Ibu. Lalu gimana nanti kasar pakai robot? Di Cina dijual 2 miliar. Kalau mau nikah sama robot enak, nggak cerewet, Bapak Ibu. Ya, nggak mau minta duit, nggak mau apa. Dia bisa melayani Anda 12 bahasa bisa. Ya, cuma dikasih apa malam bisa terus aja. Bener, saya udah pegang ini kayak orang. Empuk, nyanyi, keluar ini cantik yang tengah biasa. Mana yang robot? Kita pikir yang biasa kaku dikaku-kakuin. Nggak tahu yang justru yang cantik kiri kanannya kayak orang itu benar-benar robot, tapi kayak manusia ya. Jadi Bapak Ibu, ini teknologi sudah semakin canggih. Anda dan saya ketinggalan, pendeta aja bisa ketinggalan sekarang. Anda lihat di anak-anak muda sekarang banyak dipanggil anak muda yang sesuai. Mana gereja yang agak lampunya gelap-gelap, kan dipanggil begitu, maaf ya. Dari mana munculnya nggak tahu. Layar ini mah dari sana nggak kelihatan, mau ke sana mana dia lihat. Itu layar segede begini loh Bapak Ibu. Ada yang 3 dimensi. Ada satu gereja sekarang coba pakai kayak itu. Anda tahu main film gini, yang ninju nggak ada orang. Sekarang ada pakai begitu gereja. Coba mau kemana? Lalu gimana? Disetting aja sesuka kita. Gereja mau kemana? Ya. Jadi pandangan iman itu meyakini Bapak nggak pernah keliru mengatur hidup Anda. Tuhan nggak pernah main dadu untuk hidup Anda. Kata Albert Einstein, Tuhan nggak pernah main dadu. Selalu tepat waktu. Kalau ada masalah Pak, aku tahu kayak Yusuf, Tuhan punya rencana. Engkau mereka-rekakan yang jelek, tapi Tuhan mereka-rekakan yang
Yusuf nggak punya pikiran dulu. Mungkin bapakku juga nggak punya sepiaga, nggak nyari gua bapakku. Ya kan, waktu dia jaya bisa aja ngawal, panggil saya, tangkap semua. Dia nggak nunggu. Begitu kekeringan di sana, cari beras, cari makanan, gandum, datang ke sana, dia masih bisa tahan. Ya pura-pura mana saudara yang paling kecil, bawa sini. Begitu bawa sini, diisi piala di dalamnya. Kau mencuri pada bohongan doang, ditangkap. Bapak akhirnya terbuka semua. Bapak Ibu, itu hal yang gak gampang. Mazmur 73, Anda boleh baca nanti di rumah ketika Anda dalam situasi. Kenapa Pak? Dia itu sama loh pelayanan sama saya, tapi dia itu brengsek loh Pak. Dia pelayanan, tapi kalau malam masih ke kafe gak beres. Saya ini suci loh Pak, saya hidup doa, tapi saya beda dengan mereka. Anda baca nanti Mazmur 73. Kakiku nyaris tergelincir karena orang-orang berdosa itu. Mereka tambah enak, hidupnya bagus, mobilnya bagus. Tapi dalam ayat selanjutnya 14-15 tengah-tengah, nanti dia akan digeletakkan dan tidak bangkit lagi. Itu pandangan iman. Bapak Ibu, jangan kurang main teror, jangan. Kita rugi. Jadi apapun yang terjadi di depan kita, yang pertama imani. Tuhan tidak pernah keliru mengatur masa depan kita. Yeremia 29 dikatakan bagaimana ayat 11, dia tahu masa depan kita, dia pegang masa depan kita. Yang penting apa? Anda jangan malas. Harus kerja, bukan kerja keras, kerja cerdas. Cerdas rajin. Anda kerja keras tapi nggak cerdas. Maaf ya, pemulung itu kerja keras. Jam 4 pagi loh, besok di depan rumah. Jam segini dia masih betulin barang gulungan. Hidupnya cuma begitu. Tapi yang cerdas, Bapak Ibu, ada yang cerdas, Bapak Ibu. Yang cerdas Anda boleh cek kalau Anda pergi ke gereja Betani Surabaya. Tanya namanya Pak Surati. Bapak Ibu, Pak Surati itu punya lapak di jalannya desa mau ke sepanjang itu, sana dikit Bapak Ibu, itu tumpukan beringnya kayak gunung sekian. Lalu besi tua. Mulanya dia itu pemulung sama, tapi dia cinta Tuhan. Sebelum pemulung dia doa pagi, baru jalan. Kata orang-orang, nah kamu terlambat sudah diambil orang, tidak apa-apa. Ibu-ibu di sana barang-barang karton dan dibuang. Kalau itu orang itu baik, dikasih dia. Jadi dia biar siang dia ambil barang ibu-ibu yang disimpan, Bapak Ibu. Lama-lama dia berpikir, dia cerdas. Duit gua punya, daripada gua cari ini, punya teman gua beli, gua kumpulin, dikumpulin dia disetor ke pengecoran baja. Sampai sekarang ini Bapak Ibu, mobilnya itu Mercy terbaru. Di Betani itu para diaken yang tidak punya duit, jasnya dia beliin jas seragam untuk para diaken. Itu berapa ratus orang, bukan sedikit loh Betani itu Bapak Ibu. Dia beliin. Anda cek namanya Pak Suradi, menantunya 2, itu bekas saya ngajar di sekolah teologi ya. Itu murid saya ada 2, Laporan Sitinja, yang satu nih Madison Simanula, pendeta 2, dapat dia punya anak cewek. Nah, jadi maksud saya kerja ya jangan malas. Pak, burung di udara tidak menabur dan tidak menuai, dipelihara Tuhan. Burung itu pagi-pagi terbang tahu, hari akan dulu. Coba burung pagi-pagi di depan rumah saya, udah nyari ular. Orang arah saya udah dimakan, buahnya hilang pagi-pagi. Kenapa? Dia pagi-pagi udah terbang. Anda pikir saya tidak menabur, tidak menuai, diberkati kok masih diberkati? Ya kiri kan. Amsal baca orang kiri orang malas itu ada singa di sana, ada di sana, nggak berani. Ya, jadi bahwa mata iman bukan berarti membuang Anda tidak berbuat apa-apa. Pandangan mata iman cuma Anda meyakini tempat itu gelap. Kierkegaard mengatakan lompat saja kalau punya iman. Kenapa? Karena aku percaya di sana pasti ada tangan yang menangkap engkau. Itu iman. Ya, jadi mata iman itu melihat pasti ada Tuhan di sana. Nggak perlu lihat yang di belakang, Bapak Ibu. Ya, nanti baca di rumah Mazmur disurikan. Ya, nah selanjutnya, yang kedua, Yosua bilang bagaimana? Jika Tuhan memberikan kepada kita, kita akan masuk dan mengalahkan. Itu perkataan iman. Tahun ini Israel 5785. P, hey. Banyak orang nafsirnya beda-beda, tapi aslinya P itu mulut, P itu perkataan, P itu deklarasikan. Hey, itu artinya hidup. Kenapa hidup? Nafas Allah ada di sana. Berarti perkataan kita belajar perkataan yang membangun, perkataan yang menghidupkan, perkataan yang positif. Jangan begini, aduh mati Pak,
udah situasi susah Pak. Ini 2025 dikatanya begini Pak. Coba LPG itu susah Pak. Itu yang melon susah. Lalu kaya nggak beli melon, ya kita gede dong. Banyak itu gara-gara sampai begitu kan ketahuan orang-orang kaya beli 4-5 juta di rumahnya. Nggak tanya itu juga di yang apa melon itu dicampur air juga Bapak Ibu. Makanya agen-agen ditutup. Harganya cuma 12.000 jadi 22 atau 23. Untungnya segitu banyak. Turun lagi tuh sampai di upah 42. Satu tahun gila nggak Bapak Ibu? Ini kurang asem juga orang-orang ini. Kenapa? Ya jadi agen nguntunginya banyak. Karena orang-orang malas saya beli di sana, di sini lebih murah. Bapak Ibu, itu situasi dunia sekitar kita. Apakah lebih susah Pak? Ya. Dan Anda tahu sertifikat Anda nanti akan diganti dengan itu. Kalau Anda ngurus 2026 diambil negara. Tujuannya apa? Anda ngurus pasti ada uang lagi. Bapak Ibu, yang kedua, yang punya simpenan diam-diam pakai nama lain supaya ketahuan kebuka semua. Bapak, ini keadaan dunia kita sekarang ini. Saya nggak baru cerita yang di awan-awan, kota penuh surga, kita anak raja, pasti benih. Nah, Anda dan saya memang anak raja. Kenapa? Raja di atas segala raja. Kok tahu Pak? Sedikit ya, masalah Natal, Bapak Ibu. Natal itu saya ditegur seorang pendeta. Yuk raya Natal, yes. Natal itu sesat Pak. Dari mana kamu bicara sesat? Aku tanya. Kita harus merayakan ulang tahun Yahudi. Ngapain kita bukan Yahudi? Jadi maksudnya Rosh Hashanah tanggal 3 November mereka mengadakan karena nama Tuhan diganti Yahweh. Yahweh tidak ada. Anda berani bertaruh dengan saya? Kita nggak boleh bertaruh. Anda pergi ke Israel tanya nama Yahweh ada nggak? Kalau nggak ada, Anda mesti bayar saya berapa? Kalau ada, saya mesti bayar Anda berapa? Saya berani taruhan. Nggak boleh taruhan, tapi coba. YHWH itu nggak bisa dibaca. Ya, ini pelajaran Bapak. Saya sengaja kasih tahu Anda supaya di Bekasi ini udah banyak kelompok-kelompok seperti itu yang namanya secret name. Nggak tahu ada yang mengikut di sini. Anda bilang sama pendeta Anda, Yahweh tidak akan ada nama di Yahudi. Jadi orang-orang kelompok Yahudi Ortodok, kalau Zema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Echad, itu berarti orang-orang Yahudi Ortodok. Tapi kalau Yahudi Mesianik, Zema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bapak Ibu, kita harus mengerti. Jangan cuma, ya loh, percaya Pak, Yahweh Pak boleh, orang pakai Yahweh. Sama dengan nama Yesus dan Isa. Saya nggak uraikan sampai dalam. Yesus dan Isa itu Bapak Ibu, itu hanya orang tertentu. Nggak boleh pakai nama Yesus, apa Isa, harus Yesus. Isa itu boleh Bapak Ibu. Cuma fonetik bahasa. Anda lagi cek ya, yang punya Google. Yesus dalam bahasa Aramaik. Kalau Yesus dari kata-kata Yunani, Yesus menjadi Yesus. Tapi Isa dari Aramaik, kata-kata Isho menjadi Isa. Karena orang Arab selalu lafalnya salah. Tabkha itu bukan tabkha, hepta menjadi tabkha. Terus Paneas itu dari Paneas. Ada masjid sekarang dulu gereja di Istanbul. Apa namanya? Ada yang tahu? Ayah? Oh belum ada yang tahu ya, kasihan. Apa tidur? Ayah Sofia. Sebetulnya bukan Ayah Sofia, Hagaya Sofia. Nah, jadi Bapak Ibu itu lafal yang saya fonetiknya. Ya. Jadi Anda jangan bingung, cari yang benar. Lalu bingung, wah Yahweh sampai di sana ngomong Yahweh, YHWH, Y itu ya itu artinya kekal, HWH itu hidup. Hawa itu hidup, Adam itu tanah. Adam dalam bahasa Ibrani Adamna, Hawa itu HWH, nggak ada huruf hidupnya. Jadi jangan sampai kita disalah-salahin, lalu salah semua. Ya, nanti kayak orang-orang Cina akhirnya jadi keledai. Padahal yang terbaik Allah, Bapak Ibu. Oke, kembali. Jadi perkataan iman yang bagaimana Pak? Anda menguji, jangan setengah-setengah. Saya senang loh tadi para pengurus nyanyi serius. Imani dalam pujian itu. Contohnya, kalau Anda El Shaddai itu apa? Salah gunung batu. Itu yang Anda cuma tahu kan? Padahal dari kata-kata sat dalam bahasa Ibrani itu seperti seorang ibu yang sedang menyusui. Jadi kalau Anda ngomong El Shaddai, aku sedang disusui Tuhan. Aku itu nggak bakal diapa-apain. Coba kalau ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya, dicitak orang ini, citak-citak pukul apa itu? Itu jangan pukul.
pukul balik, pasti begitu kan? Atau bayinya maaf, tadi disusuin begini maaf ya, buang kotoran atau pipis. Oh begitu, blok begitu. Nggak mungkin, tanding dulu, namanya dia. Anda dan saya itu berapa kali menyakiti hati Tuhan? Sembahyang nggak serius, betul nggak? Ayo jujur, kadang-kadang kan ada serius, baru ada masalah Tuhan, tolong, dapat rezeki lupa kemana? Aeon, kemana? Aeon. Ya betul kan? Ada rezeki kemana? Aeon. Gereja cepet-cepet, ini pendeta lama banget kok banyak, sudah sekian lama. Gua dia udah mau pulang, cepet-cepet lama banget. Ada yang begitu Bapak Ibu, ya kan? Kenapa? Karena satu, kita nggak sadar kita menyakiti hati Tuhan. Satu pilot, Anda peristiwa Palu tahu nggak? Palu ada tsunami, ada gempa. Seorang pilot, saya lupa namanya, dia saksi sama saya, Pak Jinanto. Sekarang saya disuruh saksikan. Saya tiap pagi, karena saya itu berjalan di udara, itu berjalan yang tidak pasti. Sekali waktu terjadi apa-apa, jadi saya nyanyi, Yesus Engkau Juru Selamatku. Pernah dengar lagu itu? Dalam janjimu, apa? Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, terus besar setiamu Tuhan di hidupku. Awalnya gimana? Dalam berjalan ya, dalam lembah kegelapan, terus perlindunganmu oh Tuhan, nyatalah di hidupku. Bapak Ibu, itu setiap pagi kopilotnya itu sampai jadi Kristen. Tiap pagi sebelum terbang. Nah sampai di Palu penumpang sudah naik, masih kurang 1/4 jam. Bapak Ibu terbang, dia nyalain udah. Telepon ke menara pengawas, kan itu bisa telepon. Belum, gua mau jalan, diputerin satu. Kan di sana di Palu itu kan Anda tahu kan nggak pakai kayak di sini, dorong itu nggak, dia tinggal muter. Ya kalau di sini ada dorong baru ke sana karena susah. Ya putar. Begitu dia jalan, nggak ada pesawat udah terbang. Jas baru naik begini dia itu tsunami. Menara pengawal itu jatuh, meninggal orang, tanah retak. Coba cara Tuhan ajaib nggak? Maka itu pujian jangan jadi nyanyikan. Kalau di rumah sakit kudu di sini. Nyanyi begitu, ngajari anaknya juga begitu. Apa cek. Cucu saya begitu. Apa itu? Musim pak. Tapi nggak bisa lagi sama apa cek. Tuh. Jujur aku, saya bilang jangan lagu yang benar, bukan saya anti, tidak apa-apa. Tapi masalahnya lebih baik Anda dengan perkataan iman. Tiap pagi Anda nyanyikan satu nyanyian, ya. Anda juga memuji berkata-kata kepada anakmu aja. Anda butuh kata iman. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa marah karena anak kita mungkin nilainya jelek. Dasar, goblok kayak bapakku. Kamu yang gila sama aku. Saya bilang contoh. Ini contoh untuk menutup khotbah ini supaya Anda tahu jadi pandangan iman, perkataan iman itu penting, ya, Bapak Ibu. Satu anak di Amerika, bawa pulang, anak lu imbecil, anak lu tuh idiot, nggak bisa. Mamanya bilang nggak ada Tuhan menciptakan anak idiot. Nilainya jelek terus, Bapak Ibu. Dipeluk anak itu, bawa pulang, lu pasti pintar. Homeschooling sampai remaja, Bapak Ibu 1.400 kali mencoba eksperimennya. Dananya berapa? Coba kalau anak Anda sekali nyoba, Mami, aku pinjam dong uangnya 500 atau 100 atau berapa? Buat sampai 1.000 lebih, Anda pasti marah dong. 5 kali udah uang Mama habis. Pasti begitu. Ini enggak, coba lagi. Dan Anda tahu lampu yang Anda nikmati hari ini itu Thomas Alva Edison. Apa itu Pak? No, Yohanes Surya tahu nggak? Pernah dengar nama Yohanes Surya? Ahli matematika. Pergi ke Papua, cari anak yang paling bodoh. Baru sih, yang paling bodoh. Nggak bisa lah itu. Umur segitu loh, kelas 4, sudah umur berapa? 15.
Kasih 4 orang. 2 bulan, Bapak. 2 bulan Bapak Ibu. Sekarang diajar kupon. Wah, orang saya bingung. Kita aja nggak bisa ngitung, dia bisa ngitung. Padahal dia akan goblok. Jadi manusia itu tidak ada yang dikatakan bodoh. Makanya jangan kita bilang bodoh, tolong. Perkataan kita kalau sering kita ucapkan akan jadi doa kita. Pulau Christmas itu banyak orang, saya pernah berikan contoh dulu nih kalau nggak salah. Pulau Christmas itu banyak orang aborigin. Dia walaupun Katolik tapi dia masih animisme. Kalau potong pohon ada darahnya. Kalau pohon itu masih hidup, padahal bukan darah, itu getah. Sekali waktu pemerintah sana mau buat jalan, ada pohon gede, suruh potong darah berani? Enggak. Bukan karena ada setannya, tapi itu masih hidup, ada darahnya. Oh, pemerintahnya pintar. Tiap hari setiap orang bilang mati. Setahun mati, baru dipotong. Dari perkataan orang mati. Setahun habis. Maka saya katakan kepada jemaat Tuhan di mana-mana. Saya kan bukan gembala. Kalian semua juga bicara, Tuhan penuhi tempat ini, penuhi Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Semua jangan cuma pendeta doang Tuhan, supaya penuhi Tuhan. Ya pendeta nyunggi, Bapak Ibu. Dari perkataan, loh Bapak kok ngarang-ngarang? Enggak, saya bisa buktikan. Metro Mini dulu di Jakarta, Anda tahu Indonesia ini kan lebih nggak karu-karuan. Kalau di Singapura Anda tunggu di perempatan gini nggak bakal diambil, itu bis lewat doang, harus di halte baru diambil. Di mana-mana, Anda di Belanda maupun di Yunani, Anda akan diambil kalau di halte. Di sini di perapatan, orang di belakangnya di mobil dipotong, pasti gini, goblok, pasti begitu, karena dipotong. Kalau satu hari ada 40 orang ngomong goblok, 3 nyantol. Sama dengan maaf ya anak muda di sini kalau naik motor, jangan nggak ngesen. Belok kiri, belok kanan, langsung belok ke orang di belakang. Oh goblok, lu pasti begitu. Karena dimaki orang 40 orang goblok bener. Ya, jadi Bapak Ibu, tahun yang akan kita hadapi kita nggak perlu takut. Semuanya akan sama. Kenapa? Tahun 2023 orang bilang apa? 2024 seorang pendeta bilang bulan Maret akan terjadi banjir darah. Ketemu saya bilang, nggak banjir darah nggak jadi. Oh kita doa. Oh bukan, lu salah, banjir darahnya di pembantian itu sapi dipotong, dia bilang gitu. Karena memang ada, bukan dari Tuhan ngomong begitu. Kalau dari Tuhan, kayak di Los Angeles, itu ibu-ibu teriak, bertobat akan jadi 4 hari sebelum terjadi. Ada seorang bapak dipukul sampai sama orang. Karena apa? Karena dia memberitakan kebenaran dari Tuhan. Nggak dapat apa-apa, tapi dia menyampaikan berita dari Tuhan. Ya jadi Bapak Ibu nggak perlu takut. Yang penting sekarang pandangan iman. Aku percaya Tuhan. Aku nggak kayak Lot pandangan daging. Lot melihat wah bagus, hijau royo-royo. Dia ke sana, habis berhasil dia. Tapi habis loh Lot itu. Begitu suruh keluar, barangnya kebakar habis. Dia berhasil, bukan berhasil. Abraham pergi ke dataran sana, ke lembah Arafah, padang gurun. Dia dengan iman tambah kaya. Termasuk Ishak, Anda tahu Ishak waktu kekeringan di padang gurun disuruh penabur. Anda bisa baca dalam pasal 20 Kejadian. Nabur, dikatakan Ishak itu bukan cuma kaya, semakin kaya bertambah kaya. Luar biasa loh Bapak Ibu. Anda dan saya bisa dengan iman yang sama, pandangan iman. Tuhan kita nggak beda kok. Jangan sampai kita menjadi pengikut Kristus atau penggemar Kristus. Penggemar Yesus itu di gereja, oh haleluya, bisa melayani juga. Tapi begitu mengalami tantangan, lari dia. Karena dia cuma penggemar Yesus, bukan pengikut Yesus. Hati-hati loh. Pengikut Yesus berani pikul salib, sangkal diri. Lalu bagaimana Pak? Menderita. Karena itu gak enak. Tapi di tengah-tengah gak enak, itu akan dipantung naik ke atas. Gak mungkin enggak. Saya kalau cerita banyak Bapak, kesaksian saya dari saya makan nasi 1 hari cuma 1 piring. Karena pas saya keluar dari gereja lama, dikatakan saya sesat, bidat, laknat, kualat. Kenapa? Tutup mata, Mister Loba, kira bakso dan sebagainya. Padahal saya nggak ada. Dari gereja Pentakosta, jangan undang dia. Dia nggak ada Roh Kudus. Orang Pentakosta bego juga. Kalau udah ada Roh Kudus, kok bisa percaya Yesus? Iya kan? Jadi Bapak Ibu, di sini saya bertahan 4 tahun. Tidak ada pelayanan. Duit dimakan habis. Istri saya hamil anak kedua. Lalu bagaimana? Beras, yang penting anak. Makan dulu. Saya katakan istri saya itu orang Sunda, jago cari makanan. Kangkung di depan rumah diguntingi, di sungai
diambili, diguntingi ujung-ujungnya cah kangkung, besok tumis kangkung, pemaksa kangkung. Bener Bapak Ibu. Seminggu coba makan kangkung terus seminggu. Sama 4 sehat 5 sempurna. Tahu tempe tiap hari blujer. Percaya nggak? Kata suaminya gitu, ini lagi dulu gitu. Saya alami Bapak Ibu. Itu pisang, jantung pisang. Saya belum pernah makan, istri saya bisa buat sampai saya bisa makan. Kenapa? Nggak ada yang dimakan lagi. Bapak Ibu jujur, sampai saya lihat cara Tuhan ajaib. Termasuk saya tinggal di Kelapa Gading. Orang Bapak rumah Bapak gede, itu bukan karena saya beli. Saya dapat hadiah. Oh, dapat hadiah dari mana? Atau Bapak ini punya pengukuran batu bara. Waktu itu pengukur batu bara. Pak, kalau ada yang cari batu bara, Pak, kenalin saya. Saya kan nggak ngerti batu bara gimana. Ketemulah pas ke Israel, ketemu sama Bapak dari sini. Lu apa? Oh ini Pak, saya brokernya batu bara. Ada nggak temanku punya? Mau nggak? Kenalin. Rumahnya jalan Denpasar, Bapak. Denpasar itu ada Belanda punya hutan di depannya. Itu rumah dia semua. Ada lift, ada apa di rumah dia. Singkat cerita, jalan MOU buat 5 tahun. Begitu udah selesai, enak saya diajak makannya di Senayan. Bapak Ibu pernah makan di Senayan. All you can eat. Ada sushi Santi, ada macam-macam. Kayak luar biasa. Saya senang. 5 tahun lagi dipahat, baru MOU. Wah, saya senang aja. Walaupun ada dapat senang aja. Yang penting mereka jalan, makan. Pulang, Pak, nomor rekening Pak. Belum ada WA waktu itu, masih SMS. Pak, nomor rekening Pak. Nggak ingat. Saya nggak ingat betul. Kalau banyak sama Tuhan dari akun nama punya ada nomor BCA berapa, saya nggak ada. Bapak, ntar Ibu, besok pulangnya jam 9 di telepon. Pak, nomor rekeningnya Pak. Wah, Pak ada berkah. Ya lupa tak lihat nomor rekening, tak kirim. Begitu saya kirim 1 jam, Pak lihat Pak sudah tak kirim. Pergi cepet-cepet saya kantor bank. Bapak Ibu Anda tahu itu orang Jawa kalau ngomong ya. Begitu saya lihat saya nggak pingsan aja, puji Tuhan. Nolnya itu banyak. Saya bilang jangan keliru dia. 80 juta. Dia ketik 01 jadi berapa? 800. Saya telepon, Bu, nggak keliru Bu. Pak, kurang Pak. Makin. Padahal kalau saya kembalikan gitu loh maksud saya. Kurang Pak. Enggak Bu. Ini kalau Ibu kasih sedikit, ini Pak Petriktor begini harus saya jadi nggak enak. Nah rumah yang saya beli itu waktu itu masih 400 juta yang saya beli. Jadi itulah Bapak Ibu, dengan pandangan mata iman saya, bukan teori, tapi saya selalu pandangan mata iman. Sampai kemarin di Pulau Sabu sampai yang ngajak saya itu bingung. Yang ngajak saya itu Anda tahu, orang itu kan diberkati Tuhan. Martabak pecenongan 78. 400 gerai ini sekarang sampai di Melbourne juga. Di mana dia? Sekarang mau dibuka di Taiwan ya. Dia mau buka di Taiwan lagi. Bapak Ibu ini orang cinta Tuhan. Walaupun hamba Tuhan dia juga. Dia bangun gereja termasuk di sana. Katanya perdana Pak Jinarko saya nggak bisa jadi di Israel. Baru kemarin Natal di Jayapura. Dia diberkati Tuhan. Lalu sampai di sana bingung. Pak, ini badai seroja kemarin. Itu lihat itu Pak, mendung gelap. Udah biasa. Uang Tuhan dapat dan turun. Uang. Benar Bapak. Dalam waktu 1 jam terus sekali sapu. Akhirnya pesawat terbang. Kenapa? Dia takut karena naik kapal itu ditimbang Bapak Ibu. Teman saya itu kan 100 kilo. Kopernya nggak boleh naik, disuruh naik kapal kopernya. Orangnya naik pesawat, isinya cuma 10. Kayak pesawat, kayak mobil rusak, mobil rusak. Benar juga. Bapak Ibu, tapi luar biasa Tuhan. Ya, jadi perkataan, jangan perkataan yang negatif, belajar kita tunjukkan kepala, kita berdoa. Saya tidak berpanjang karena waktu sudah terlalu malam. Bapak di surga, kami bersyukur di hari perayaan Imlek di tempat ini. Kami percaya Tuhan ajarkan kami dengan pandangan mata iman ke depan. Orang boleh ramalkan sio ular kayu, sio apa saja, tapi bagi kami tidak akan pernah takut dan goncang. Dan itu tidak pernah mempengaruhi iman kami. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang terus memberikan kami kehidupan yang lebih baik. Tahun 2025 kami akan mendapat sesuatu yang lebih baik dari tahun 2024. Maka itu Bapak, segala pikiran yang negatif, segala perkataan orang-orang yang negatif,
kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara untuk anak-anak-Mu, khususnya di tempat ini PD Immanuel. Tuhan berkati setiap para pengurus yang ada, semuanya semakin maju di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Setiap kami yang terlibat pelayanan hari ini pun diberkati Tuhan. Pemusik, pemimpin pujian, bahkan singer, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang hadir malam ini, kami bukan penggemar, tapi kami pengikut Yesus. Maka itu Tuhan ajar kami dengan pandangan iman dan perkataan iman, dan melangkah dengan iman. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan panggilan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan berikan persembahan sekali lagi, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sambil berikan persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Cipro. Saya persilakan.
syukur Tuhan untuk setiap yang hadir Bapa. Kami percaya Engkau sudah menanti setiap kami. Bahkan firman-Mu Tuhan sudah Kau berikan melalui Pak Jinarko. Berkati Pak Jinarko Tuhan, apapun yang dikerjakannya Tuhan berhasil dan beruntung. Setiap langkah kakinya Tuhan memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarganya Tuhan. Kau berkati Bapak, biar terus Tuhan menggenapi panggilannya Tuhan, sampai Engkau Tuhan menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan di ibadah PD Imlek ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kami berterima kasih. Kami masih diberi Tuhan kesempatan untuk bersapa, bertemu dengan teman-teman di PD Immanuel Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa Bapak. Kami juga berdiri untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam rencana-Mu, Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang tadi firman katakan, bahwa tempat negeri di mana susu dan madu itu Tuhan akan kami nikmati Tuhan, akan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pemimpinan pemerintahan yang baru Tuhan. Kami juga percaya Tuhan ada orang-orang yang takut akan Tuhan yang Kau tetapkan di sana Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat Harapan Indah dan sekitarnya Tuhan. Kami tahu Tuhan kami ada di kota ini Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami Bapak, sehingga banyak orang-orang diselamatkan Tuhan. Mengaku bahwa Yesus Tuhan dan percaya dalam hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus PD Immanuel. Berkati Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu, ya setiap program yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk teman-teman, untuk semua saudara-saudari kami Tuhan yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, dalam keadaan letih lesu, dalam keadaan putus asa. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat-berkat yang tersedia untuk menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami juga pulang Tuhan, kami mau menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, pulanglah sebagai saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan Yesus sendiri akan memimpin langkah-langkahmu. Diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan dibuat berhasil. Maka itu Tuhan, Kau akan pimpin satu persatu anak-anakmu, dicurahkan terus berkat kepada hidup mereka. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Kau terima pada malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk, jangan pulang dulu. Acara terakhir.